Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Sekarang aku bacakan untuk message daily darinya. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen channel aku, Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa ya guys, menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kamu inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita. Dan jadikan tarot ini sebagai payung sebelum hujan. Jangan jadikan Tuhan, karena ini bukanlah Tuhan, tapi ini juga bukan mainan. Jadi bijak dalam menonton channel aku, karena channel aku ini sangat-sangat berhubungan dengan yang namanya spiritual. Ya, jadi channel aku ini bukan channel main-mainan ya guys ya. Tolong diperhatikan, karena aku menjadi reader ini bukan untuk main-mainan ya. Ini memang untuk ditugaskan untuk membantu bagi yang membutuhkan dalam general reading yang belum bisa untuk personal reading. Oke? Karena bagaimanapun tarot adalah sebagian dari sihir. Jadi kita harus bijak dan tetap meminta kepada Allah sebagai tempat kita mengadu ya, di akhir cerita kita ataupun dalam proses kehidupan kita tetap meminta kepada Allah ya. Jangan pernah putus ya, jangan pernah putus. Ikhtiar kemanapun boleh, asalkan masih tetap di jalurnya, masih tetap memakai asma Allah ya, dengan cara baik dan niat baik pastinya. Oke, kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, aku mengingatkan buat siapapun yang menonton channel aku, dan bagi yang bosan dengan readingan ini, jangan ditonton aja, di skip aja ya. Karena ini untuk orang-orang yang membutuhkan, yang belum bisa move on. Dan sebenarnya sih aku sudah move on gitu ya sebenarnya. Tapi karena aku ini ditugaskan dan memang aku juga belum ketemu dengan orang baru ya, masih dalam proses. Ya, masih dalam proses, so otomatis energi masih terhubung dengan orang lama ya, karena aku belum ada ikatan pernikahan kembali, dan aku sama dia juga ada koneksi karena risingnya dia adalah sun aku. Oke, so kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Aku akan coba bakar gaharu. Dan tonton channel aku berkali-kali untuk bisa menarik energi positifnya kalian dan ngebuang energi negatif dan belajar dalam pelepasan. Untuk penyembuhan itu tidak bisalah sekali dua kali ya, harus berkali-kali sampai kita benar-benar siap dalam melepaskan sesuatu. Pastinya kita juga tetap berdoa ya kepada Allah, minta kekuatan dan jalan yang terbaik. So kita lihat pesan alam bawah sadar darinya. Focusing on my career now. You never know how is my feeling this while we separately. I don't wanna take a risk. Karma put us into our own path. Life now is make me sadness. I just not ready now. Deleting my number please. I hate karmic. Oke. So aku lihat di sini dia sedang fokus ke dalam karirnya ya, pekerjaan. Karena dia coba untuk melupakan kita. Dia bilang kita nggak pernah tahu bagaimana perasaannya dia selama berpisah dengan kita.
dan dia nggak mau mengambil resiko ya untuk bisa kembali dengan kita karena dia belum siap. Dan di sini aku lihat juga ada karma ya yang membuat dia sama kita makanya. Hai guys, sorry ya, aku balik lagi tadi soalnya ada acara keluarga. So di sini aku lihat memang dia sedang fokus ke dalam karirnya karena ya dia memang satu sisi juga dia belum siap ya, terutama tentang keuangan dan dia nggak berani mengambil resiko. Dan memang saat ini ya dia juga berpikir sih karma sedang berjalan dalam kehidupan masing-masing ya. Ini membuat dia sedih karena kita harus mengakhiri atau berpisah secara mau tidak mau ya, kalau dibilang terpaksa bisa. Dan ya dia bilang lu tuh nggak pernah tahu perasaan gue selama kita berpisah. Dia sebenarnya benci banget dengan karmik dan dia juga merasa bosan hubungannya dengan karmik saat ini. Makanya dia mau lihat apa yang akan terjadi di antara kita ya, karena dia juga merasa di dalam sadarnya kita ini sudah happy tanpa dia. Dan dia kehilangan pekerjaan gara-gara si karmik. Oke? So di sini memang dia belum siap untuk bisa bersama kita, terutama keuangan karena dia kehilangan pekerjaan dan karma sedang berjalan. Dan memang dia sempat juga bilang hapus nomor gue karena satu sisi dia nggak mau mengganggu atau dia nggak mau diganggu, gitu bisa ya. Kita lihat focusing on my career now. Queen of Pentacles. Alright. Di sini memang dia sibuk ya dengan pekerjaan ya di sini, dan dia juga melihat kita juga sudah sibuk dengan pekerjaan kita juga. Apa yang kita kerjakan selama ini membuahkan hasil, dan dia coba sibuk juga dengan pekerjaan. Karena kita sudah bisa berkomitmen dan memiliki kesuksesan yang selama ini kita harapkan ya. Kita lihat, you never know what I mean. Ya, Nine of Wands, dia coba untuk menghindari atau menutupi perasaannya, terutama dia sudah melihat kita sebagai seseorang yang sukses, seseorang yang memegang prinsip, seseorang yang berbaik hati ya, humble di sini, menerima apapun yang terjadi ataupun rezeki apapun, menerima, sehingga dia belajar dari kesalahannya dia juga belajar tentang masa lalunya dia, tentang komitmen, dan dia menutupi perasaannya dia saat ini ya, yang aku lihat. Karena aku lihat juga dia nggak mau mengambil resiko ya, karena ya satu dia nggak punya kerjaan, kedua juga dia baru mulai mencari pekerjaan baru, dan karma sedang berjalan, ini dia nggak siap. Makanya dia minta hapus nomor gue atau dia nggak menelpon kamu gitu ya. The Emperor, satu sisi dia keras kepala, dia selalu mengendalikan situasi, dan ya dia maunya stable aja, tidak mau yang collapse ya. Karena kehidupan itu kan kita nggak bisa stable terus, pastinya ada collapse-nya juga, ada down-nya juga. Karena kehidupan itu adalah perputaran ya, seperti roda, seperti bumi bulat ya. Jadi kita nggak bisa di up terus, kita pasti suatu saat akan down ya. Makanya ada pembayaran karma yang berjalan dalam kehidupan kita masing-masing. Ini membuat dia sedih sebenarnya. Karma, the justice. Ada suatu perpisahan di antara kita tentang komitmen. Ini membuat dia sedih, membuat dia marah, membuat dia kesal. Karena ada keadilan yang berjalan dalam kehidupannya kita. Dan ya dia merasakan memang sudah saatnya untuk membayar karma masing-masing di sini, dan dia sedih banget ya. Kita lihat ya, I just not ready now. Dia kan orangnya belum siap untuk komunikasi, belum siap untuk bisa memperjuangkan kembali, belum siap ya di sini yang aku rasakan, karena dia depresi, stres ya, dari bayangan dan ketakutan dia sendiri, terutama dari topeng-topengnya dia dan juga dari kepalsuannya dia di sini. Deleting my number please. King of Pentacles.
Ya sebenarnya dia coba masih tetap berkomitmen dan dia akan kembali ke kita, tapi sangat lambat energinya karena dia orangnya apa ya, kalau dibilang tuh stabilnya itu benar-benar harus bisa bekerja keras ya, harus bisa memperbaiki dengan baik. Ini matching ya, matching sekali ya. Dia di saat dia coba untuk bilang hapus nomor gue karena dia merasa sukses ya di sini. Tapi di sini yang aku lihat juga dari readingan ini di tarotnya, ada suatu keadilan di dalam kehidupannya dia, dan dia ada masalah tentang pekerjaannya dia. Karena ada pemecatan aku lihat di sini, dan juga ada pemecatan juga ya, atau perceraian di dalam hubungan kalian yang sudah menikah ya di sini. Dan ya dia coba untuk belajar dari masa lalunya, terutama dalam komunikasi dan juga drama yang dia hadapi. Dia coba menjaga jarak dari kalian agar tidak ada drama, dan dia coba untuk bisa ya mengendalikan, mengontrol, menstabilkan keuangannya dia lagi sebelum dia kembali dengan kita. Ya, di sini aku lihat seperti itu. Dan ya dia melihat kita, wow. Dia melihat kita ini sudah sibuk dalam pekerjaan dan juga spiritual. Di sini ada dua orang ya, mengingin atau ya yang ada dalam kehidupan dia. Dia memimpikan kita juga ya, dan memantau kita guys. Ya, karena ada high priestess. Dan dia masih membayangi kita. Dia masih juga sebagai penggemar rahasia ya di sini. Dan yang aku lihat memang dia melihat kita ini, kita sudah punya seseorang ya, jadi dia jaga jarak juga dengan kita. Makanya dia keras kepala ya, tidak mau mengambil resiko karena dia merasa kita juga sudah punya komitmen dengan orang lain, dan dia merasa kita juga banyak rahasia ya. Makanya dia fokus kepada karir, begitupun kita ya. Dia pun coba untuk menutup hati ya dengan orang barunya juga di sini. Dan aku lihat memang dia belajar dari masa lalu, tapi dia juga menutup tentang spiritual di sini. Kenapa? Karena dari keras kepalanya. Ya, jadi dia ini menutup perasaannya dia ya ke kita. Dan dia juga belajar dari masa lalu, belajar dari kita yang selalu memaafkan sikap dia yang keras kepala ya di sini. Dan dia juga tetap keras kepala, tetap mengendalikan ya. Dia ingin mengendalikan terus nih kebaikannya kita ya, demi untuk kepentingan dia sendiri. I don't wanna take a risk. Exactly. Dia memantau kamu, memantau kita guys di dalam alam bawah sadar, dan dia lakukan itu ya tindakannya. Dia memantau kita untuk kembali, dan dia sangat berhati-hati ya. Apakah kita ada orang lain atau tidak di sini. Makanya ada karma yang memutuskan dia dengan kita ya. Karena ada keadilan. Dan perlahan-lahan ya dia harus menstabilkan keadilan ini ya, karma ini. Dia harus bisa selesaikan apa yang sudah dia mulai ya, dia akhiri dengan cara dia. Jadi dia makanya banyak konflik ya di dalam pekerjaannya dia juga, di dalam bisnisnya, dan juga di dalam komunikasi sini yang aku lihat. Dan dia juga orangnya nggak sabaran ya. Ini konflik batin ya untuk kesabarannya dia, karena dia orangnya tidak suka menunggu. I just not ready yet. Ya, dia masih butuh healing ya, bersemangat untuk bisa sembuhkan dirinya dulu di sini. Walaupun konflik batin, untuk belajar sabar ya di sini. Ini sabar-sabar ya, tapi dia selalu egois, selalu drama di dalam kesembuhannya dia, karena dia orangnya nggak bisa cepat sembuh kalau aku lihat, karena dia selalu mengendalikan. Deleting my number please. Ya dia coba untuk memegang komitmen ya tentang keuangan dan juga kestabilan dia, dengan cara jangan telepon gue atau hapus nomor telepon gue ya, karena dia juga masih menggantung perasaannya ke kamu ya, karena dia banyak kekecewaan, penyesalan ya dari apa yang sudah dia tanam di sini.
Dan dia juga berpikir kecewanya ini dari yang dia tanam sendiri, karena kan dia menjaga jarak dengan kita ya, dan merasa harus melindungi komunikasi dengan kita. Itu yang dia tanam sebenarnya, Seven. Pada akhirnya ya dia kecewa sendiri dan sekarang dia menyesali ya, yang aku lihat di sini. So guys, ini jelas banget, ini orang dia akan datang ketika kita sudah bisa sukses, bisa mendapati kemandirian diri kita, sukses dalam hati kita dan juga komitmen kita, dan kita juga sukses dalam menerima apapun yang diberikan Tuhan. Di sini keuangan kita juga bagus, maka dia coba untuk datang untuk bisa memperbaiki, bisa menstabilkan kembali. Dia belajar dari masa lalu, belajar untuk healing, tapi memang keras kepalanya masih menggantung ya. Keras kepalanya masih menggantung, cara mengendalikannya juga belum bisa dia lepaskan, dia masih ego ya, masih arogan kalau aku bilang. Sebagian ada pembayaran karma ya dari karmik. Di sini ada karmic relationship juga, karena dia juga I hate the karmic. Dia benci banget dengan karmik, dan di sini aku lihat memang dia ada suatu keadilan dari karmik, dan dia juga ada drama, ada masalah, dan banyak sekali argumentasi di antara dia dan karmik, terutama tentang pernikahan atau perpisahan. Di sini tentang pembayaran karma, keadilan, karena karmik minta keadilan untuk status kalau aku lihat. Dan di sini membuat dia itu menjadi semangat untuk datang ke kamu lagi, karena melihat kamu ini sudah tenang, sudah bisa menjadi orang yang energik, memaafkan, melupakan segala ujian ya di sini, dan kamu coba untuk spiritual juga, dan kamu sudah sukses dilihat sama dia ya, sama DM ini ya, pesan hatinya dia. Dan ya dia ingin komitmen sama kamu, sama kita lagi ya, perlahan-lahan, tapi saat ini dia coba untuk memantau dari kejauhan aja. Dia belum mau mengambil resiko karena takut kita ada orang lain. Oke, so aku harap ini bisa reassuring buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di comment channel aku lagi. Take care of you guys.